pagi ini untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, thank you Lord Jesus. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Oh, haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus, Lord. We pray Lord Jesus. Pada pagi ini Tuhan Yesus, kami sangat bersuka cita Tuhan dapat hadir di rumah-Mu ya Bapa. Oh, thank you Lord. Karena kami tahu Tuhan, ada kuasa Tuhan di dalam corporate meeting Tuhan. Ada kuasa Tuhan bila kami berkumpul Tuhan di dalam nama anak-Mu yang satu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami siap Tuhan pada pagi Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk menerima berkat surga. Haleluya. Oh, thank you Lord. Dan kami sangat bersyukur Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Engkau adalah yang setia. Oh, Engkau menjaga, memelihara kami Tuhan, bahkan meneguhkan kami Tuhan setiap hari Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu yang baru Tuhan setiap pagi Tuhan. Anugerah-Mu yang baru Tuhan setiap pagi Tuhan. Dan kami Tuhan bersuka cita Tuhan pada pagi ini Tuhan menerima berkat surga Tuhan daripada-Mu Yesus. Thank you Lord. Kita naikkan nyanyian ini sebagai doa kita pada pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku
ini? Hari ini. Harinya Tuhan. Beri masa pada Tuhan. Haleluya, untuk memberkati kita. Haleluya. We are ready to worship you, Jesus. Amen.
Siapa ada sukacita surga? Haleluya. Haleluya. Benar saudara, bukan sebabnya karena kita, walaupun it's a job, sometimes we are bad. Sebab Tuhan mengasihi kita seadanya kita, amin. Sometimes we are naughty, sometimes we are bad, because that is our nature, but He is faithful, amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Oke, jadi pagi hari ini saudara, saya mau membawa kita dalam satu topik yang mungkin lari sedikit daripada tema kita. Di dalam kehidupan kita hari ini, pernahkah kita merasa hopeless? Boleh kita bukakan slide? Pernahkah kita merasa bahwa kita hilang satu harapan di saat-saat tertentu dalam kehidupan kita? Apa yang kita lakukan, segala yang kita lakukan, tapi akhirnya menemui jalan buntu. Tidak ada apa yang kita boleh temukan di dalam usaha kita. Yang kita temukan hanyalah kegagalan. Sama seperti kita, saudara, saya percaya kalau kita pernah masuk ke dalam hutan. Saat kita berjalan di dalam hutan dan kita hilang arah tujuan kita, kita tidak boleh kembali lagi tahu jalan kembali ke rumah kita, dan saya percaya kita akan merasa hilang pengharapan. Kita hilang pengharapan tidak bermaksud kita tidak melakukan apa-apa. Kalau kita pernah tersesat, kita akan berusaha sebaik mungkin untuk mencari jalan keluar, mencari sungai, lihat matahari, lihat suasana sekeliling. Bagaimana kita mau sampai ke destinasi asal kita? Saya percaya kita pasti akan melakukan sedaya sebaik yang mungkin yang kita boleh lakukan, saudara. Nah, di dalam hal ini, saudara, kita tidak akan pernah mengenal letih, ya, kita tidak akan pernah mengenal penat. Karena bagaimana, apa yang kita pilihan kita, hidup atau mati. Ada sebuah film tentang Dead or Alive. Jadi pilihannya hidup atau mati. So kita akan berusaha sebaik mungkin untuk mencari jalan keluar, saudara. Puji Tuhan kalau kita terlepas ataupun terselamat. Tapi hari ini ramai yang kita dengar ketika masuk ke dalam hutan, ramai yang hilang. Bahkan sampai hari ini rambut mereka pun tidak ditemukan, saudara. Jadi saya percaya kalau kita berada di dalam situasi yang seperti ini, hari ini saya mau katakan kepada kita, Anda tidak salah rumah. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang hal ini. Next. Yaitu tentang harapan. Jadi pagi hari ini kita akan belajar tentang pengharapan. Pengharapan bagi mereka yang hilang harapan. Hope for the hopeless. If you are hopeless, there is hope. Ya, saya ingat suatu ketika dulu ketika saya masih belajar saya masih tinggal di section 2 Salam, dan kami mengadakan sebuah event yang berskala besar. There is hope, tajuknya. Dan kami sudah hebahkan kemana-mana di sosial media dan sebagainya. Karena event ini bukan calang-calang. Ya, kita punya arwah pastor masih ada bersama-sama dengan kita, dan rancangannya akan diadakan di Shah Alam Convention Center, SACC. Sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya, karena acara Kristen yang seperti ini kita tidak pernah adakan di Convention Center. Tapi kami dengan iman kita harus mengadakan hal ini. Kita mau kongsikan bahwa ada harapan bagi setiap orang yang tidak ada harapan ataupun yang hilang pengharapan. Tapi saudara, keadaan tidak mengizinkan, karena ada tantangan-tantangan daripada pihak tertentu. Kita tahu Shah Alam ini bagaimana. Jadi kami hentikan karena ada polis masuk dan sebagainya untuk di soal siasat. Jadi kita hentikan, saudara, dan kita teruskan acara itu di gereja. Tapi sampai hari ini kami percaya bahwa harapan itu masih ada. Walaupun gagal rancangan untuk mengadakan acara itu di SACC, tapi hari ini, sampai hari ini kita tetap percaya bahwa pengharapan itu masih ada. Jadi saudara, seperti yang saya katakan, hari ini saya mau berbicara tentang pengharapan. Hope for the hopeless. Jika engkau pernah mengalami hilang harapan, masih ada harapan buat setiap pribadi kita. Next, kita akan melihat dari teks Yehezkel 37 ayat 1 sehingga 10. Ya, kalau kita melihat ini adalah satu penglihatan di mana Tuhan membawakan Yehezkel ke satu tempat
di mana tajuk dalam Alkitab dituliskan tulang-tulang kering, lambang kebangkitan Israel. Yehezkiel 37 ayat 1 hingga 10. Ketika kita membacakan ini, saya percaya yang di belakang boleh nampak, kalau boleh angkat tangan. Oke. Jadi kalau kita membacakan ini nanti saudara, saya mau saudara bayangkan ini, bahwa Tuhan sedang membawa saudara seperti apa yang Tuhan lakukan terhadap Yehezkiel. Dari ayat pertama kita lihat Alkitab kita ataupun kita melihat di depan dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kuasa Tuhan meliputi aku, lalu Tuhan membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah sebuah lembah. Lembah itu penuh dengan tulang. Kemudian aku dibawanya berjalan keliling untuk mengamati tulang-tulang itu. Ternyata jumlahnya amat banyak di permukaan lembah itu, dan semuanya tampak sangat kering. Ayat 3. Firman-Nya kepadaku, wahai anak manusia, bolehkah tulang-tulang ini hidup kembali? Jawabku, ya Tuhan Allah, hanya Engkaulah yang mengetahui hal itu. Firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada tulang-tulang ini dan katakan, wahai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Inilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Sesungguhnya aku akan memberikan nafas kepadamu sehingga kamu hidup kembali. Aku akan memberikan urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberi kamu nafas sehingga kamu hidup kembali. Maka kamu akan tahu bahwa akulah Tuhan. Lalu bernubuatlah aku seperti yang diperintahkan kepadaku. Pada waktu aku bernubuat, terdengar suatu bunyi. Ya, bunyi derak-derak. Tulang-tulang itu berdekatan satu sama lain. Ketika ku amati, tampak urat dan daging tumbuh pada mereka. Kemudian kulit menutupi semuanya, tetapi mereka belum bernyawa. Lalu Dia berfirman kepadaku, bernubuatlah pada roh kehidupan. Bernubuatlah wahai anak manusia, katakanlah pada roh itu, beginilah firman Tuhan Allah, datanglah dari keempat-empat mata angin, wahai roh, bertiuplah kepada golongan orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, maka masuklah roh itu ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali dan berdiri di atas kedua-dua belah kaki mereka, suatu pasukan yang amat besar sekali. Saudara, ini adalah satu penglihatan di mana Tuhan membawa Yehezkiel. Di dalam pelayanan Yehezkiel, Tuhan membawa dia ke beberapa kawasan ataupun beberapa tempat. Di awal pelayanannya, Tuhan membawa dia ke tempat orang buangan, melihat orang buangan. Seterusnya Tuhan membawa dia ke pintu gerbang Yerusalem untuk melihat hal apa yang membuatkan Tuhan rasa cemburu. Terus Tuhan membawa dia ke Babel, dan seterusnya di dalam kisah ini tadi kita melihat bahwa Tuhan membawa dia ke satu tempat, satu lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering, saudara. Nah, next. Mayat atau tulang-tulang ini ditinggalkan di medan perang, yang di dalam lembah itu bukan dikumpulkan, tapi ini adalah mayat-mayat orang yang tersungkur di medan perang, yang tidak diurus, semuanya dimakan oleh haiwan ataupun burung-burung, bahkan terdedah kepada matahari. Bagi orang Yahudi, ketika mayat mereka tidak diuruskan dengan baik, itu adalah satu penghinaan, itu adalah sesuatu yang tidak bermaruah. Jadi mayat-mayat mereka harus dibersihkan, harus dikuburkan, harus ada kuburnya. Jadi bagi kita juga, kalau kita meninggal, kita mau ada kuburnya. Ya, jadi kalau ia tidak diuruskan dengan baik, bagi orang Yahudi itu adalah sesuatu yang tidak bermaruah. Jadi kita lihat di dalam ayat yang kedua ini, next. Yehezkiel 37 ayat yang kedua dikatakan, kemudian aku dibawanya berjalan keliling untuk mengamati tulang-tulang itu. Ternyata jumlahnya amat banyak di permukaan lembah itu, dan semuanya tampak sangat kering.
Tuhan membawa Yehezkiel kepada satu lembah dan dia melihat tulang-tulang yang kering. Pertanyaan saya saudara, apa yang kita lihat di dalam hidup kita hari ini? Sepanjang dari masa dulu sampai hari ini, apa yang kita lihat dalam kehidupan kita? Apa yang kita lihat di dalam pekerjaan kita hari ini? Berapa banyak kita gagal, berapa banyak kita berusaha? Apa yang kita lihat? Baik di dalam relationship kita, baik di dalam perkawinan saudara, baik di dalam anak-anak bagi mereka yang ada anak, baik di dalam studi, baik dalam kesehatan kita yang semakin merosot. Apa yang kita lihat dalam kehidupan kita? Apakah kita melihat hanya sebuah kematian yang hampir datang, atau kita melihat ada pengharapan di dalam Tuhan kita? Adakah kita melihat kekecewaan, sakit hati, disakiti? Segala yang saya lalui adalah kesakitan belaka. Mungkin kita berkatakan seperti itu saudara. Jika kita kecewa, sakit hati, ataupun merasa tidak ada hala tuju dalam apa yang kita lakukan, saya katakan tidak apa. Saya mau katakan kepada kita bahwa masih ada harapan buat setiap pribadi kita. Dan persoalannya, apa itu harapan? Apa itu harapan? Nah, kita seringkali beranggapan bahwa harapan itu adalah sesuatu yang kita impikan. What I wish for. Tapi jangan kita keliru, ada dua hal saudara. Yang pertama adalah wish ataupun impian versus hope, harapan. Wish itu adalah hajat, sesuatu yang kita impikan. What is in our mind? Oh saya kalau boleh impian saya besar nanti menjadi seorang doktor, besar nanti saya mau menjadi kerabat diraja, impian saya begini-begini dan sebagainya. Tetapi di dalam Alkitab dikatakan bahwa harapan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Next. Harapan adalah sesuatu yang memiliki keyakinan dan kepastian. Keyakinan dan kepastian, bukan hanya impian, tetapi ada keyakinan, ada kepastian. Sama ketika Tuhan Yesus diperhadapkan kepada mati di kayu salib, dia berkatakan, jikalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Impiannya ataupun wish, I wish, ya biarlah ini berlalu. Tapi dia tahu bahwa ada harapan di dalam Tuhan, sesuatu yang yakin dan pasti, iya dan amin. Dia berkata, tetapi biarlah kehendakmu terjadi, not mine but yours. Ya, ini adalah beza impian dan harapan. Mungkin tidak salah kita memiliki cita-cita ataupun impian, tidak salah. Tetapi biarlah pengharapan kita di dalam Tuhan. Mungkin kita bercita-cita menjadi seorang guru, tapi sebenarnya apa yang Tuhan siapkan bagi kita mungkin lebih daripada itu, seorang dokter. Sebab itu saudara, ketika kita dari kecil sehingga kita dewasa, kita kalau dulu ya kita ada seorang anak buah. Ketika saya tahun 1 saya suka menyanyi. Sekarang saya tahun 4 saya suka menari. Nanti tahun 5 saya suka boxing. Jadi dia suruh saya bagi dia punching bag itu pergi kirim dekat dia. So ini adalah impian. Tidak apa kita memiliki impian dan itu berubah-ubah. Tetapi harapan kita biarlah di dalam Tuhan. Karena apa yang sudah Tuhan katakan ataupun tetapkan bagi kita adalah ya dan amin. Jadi hari ini saudara, kita akan belajar beberapa elemen di dalam hal ini supaya kita boleh paham dan mengerti tentang apa yang saya mau katakan kepada kita. Bahkan hari ini tadi pastor berkata, hari ini adalah hari penebusan. So there is hope bagi setiap pribadi kita. Next. Kita lihat di dalam Roma 5 ya, ayat yang ketiga hingga kelima. Dikatakan begini. Bukan itu sahaja, tetapi kita juga bersuka cita dengan penderitaan kita, karena kita tahu bahwa penderitaan membina ketabahan, ketabahan membina budi pekerti, dan budi pekerti membina harapan. Sesuatu yang lebih menarik di dalam ayat yang kelima, dan harapan tidak mengecewakan kita. Harapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena Allah telah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita.
melalui Roh Kudus. Jadi dua minggu lepas kita sudah belajar tentang Roh Kudus, the role of Holy Spirit. Siapa itu Roh Kudus? Nah, dikatakan sini karena Allah telah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah dikurniakannya kepada kita. Ayat yang kedua di dalam Roma 15 ayat yang keempat. Next. Segala yang tersurat pada masa dahulu adalah untuk menjadi pengajaran kepada kita. Segala sesuatu yang dituliskan di dalam Alkitab ini adalah menjadi pengajaran kepada kita, supaya melalui kesabaran dan penghiburan daripada kitab suci itu kita mendapat harapan. We have a hope. Jadi dalam dua ayat ini kita melihat ada dua perkataan, ada satu ide yang diketengahkan. Kita lihat next slide, yaitu ketabahan, dan juga dalam ayat seterusnya kesabaran. Tabah dan sabar. Dalam apa yang kita hadapi diperlukan ketabahan, diperlukan kesabaran. So idea ini berbicara tentang menantikan, waiting for something. Menantikan sesuatu dengan tabah, menantikan sesuatu dengan sabar. Jadi ada sesuatu yang sukar untuk kita tunggu dalam hidup kita. Kita harus tabah, kita harus sabar menantikannya, walaupun keadaan itu menyakitkan, saudara. Kalau kita jatuh sakit, ada orang yang suka sakit di sini. Mungkin ada yang suka supaya didoakan. Ya, saya percaya kita tidak ada yang mau sakit. Tapi ketika kita sakit, kita sabar, kita tabah menghadapi kesakitan kita, karena kita percaya bahwa kesembuhan kita itu datang daripada Tuhan. So we go through this process. Kita harus tabah, kita harus bersabar. Dan kita mungkin bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan melengah-lengahkan ataupun dalam menunaikan apa yang kita harapkan? Next slide. Kenapa Tuhan seperti lambat? Saya katakan seperti lambat karena sebenarnya Tuhan tidak pernah terlambat, ya. Kenapa Tuhan seperti lambat memenuhi harapan kita? Seperti lambat karena waktu Tuhan adalah yang terbaik buat setiap pribadi kita. Jadi saya katakan seperti lambat. Yang pertama saya simpulkan adalah supaya kita dapat menghargainya ketika kita menerimanya daripada Tuhan. Kita mengharapkan sesuatu, pengharapan kita di dalam Tuhan, dan kita harus tunggu lama. Kenapa harus bertahun-tahun saya menantikan pertobatan di dalam keluarga saya? Kenapa harus bertahun-tahun saya menantikan kesembuhan ini? Kenapa saya bertahun-tahun menunggu ini dan ini dan ini? Supaya kita dapat menghargainya ketika kita menerimanya daripada Tuhan. Saya mau membawa kita dalam kisah kejadian pasal yang kedua ayat 18 hingga 20. Cerita tentang Adam dan Hawa. Kita lihat ayat ini. Maka Tuhan Allah pun berfirman, tidak baik manusia itu bersendirian. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan baginya. Tuhan tahu bahwa manusia yang pertama, yaitu Adam, tidak baik bersendirian. Dan Tuhan katakan, aku akan menjadikan seorang penolong yang baik bagi dia, yang sepadan bagi dia. Tapi kita lihat ayat yang seterusnya, apa yang Tuhan sediakan. Lalu daripada tanah Tuhan Allah membentuk segala binatang di padang dan segala burung di udara, dan membawa semua mergastua itu, mergastua ini adalah hewan-hewan di hutan, kepada manusia untuk melihat bagaimana manusia itu menamai setiapnya. Next. Apapun nama yang diberikan manusia itu kepada setiap mergastua dan unggas itu, itulah yang menjadi namanya. Maka manusia itu menamakan segala ternakan, burung-burung di udara, dan segala hewan di padang. Namun begitu bagi dirinya sendiri, manusia itu tiada seorang pun penolong yang sepadan dengannya. Ketika Tuhan tahu bahwa manusia itu memerlukan seorang penolong yang sepadan, tapi Tuhan menciptakan hewan-hewan. Tuhan membawakan hewan-hewan kepada Adam, dan dia melihat bahwa tidak ada yang sepadan dengannya. Jadi begitu juga saudara, dalam kita mencari pasangan hidup kita. Saya tidak katakan bahwa XX kita itu adalah hewan-hewan yang Tuhan bawa kepada kita, tidak. Tapi di dalam kita menantikan seorang pasangan hidup itu,
mungkin perlukan waktu yang panjang. Ya, jadi ketika itu Adam mungkin dia berpikir, sampai bila saya harus mencari pasangan yang sepadan? Tengok sini, oh hidung yang ini besar. Tengok sini, oh ini berbulu. Oh ini kaki berkaki 4. Tidak sepadan, saudara. Jadi sanggupkah kita kalau kita hari ini sebelum kita menemukan seseorang yang sepadan dengan kita, sanggupkah kita mengelilingi dunia ataupun setiap haiwan diperhadapkan kepada kita, mencari, menama-namakan setiap haiwan, baru Tuhan hantar seseorang buat kita? Saya percaya kalau kita melalui hal ini sangat lama, saudara. Mungkin Azmir boleh menamakan segala haiwan-haiwan yang ada, tapi ketika haiwan yang ke-50 lupa sudah haiwan yang ke-51 nama dia apa. Jadi ulang lagi sampai tua pun kita tidak mungkin ada mendapatkan pasangan kita, saudara. Tapi ini yang Adam perlu lalui. Ketika dia memperhatikan satu demi satu setiap haiwan itu dan dia menamakan hal itu, saudara, sesuatu yang luar biasa. Hari ini kita panggil haiwan-haiwan itu daripada bahasa Adam, ya, walaupun dalam bahasa yang berlainan gitu. Jadi bagaimana hal itu terjadi? Kita boleh cari nenek moyang kita, ya. Orang Kayan kata Bavui, orang sana kata apa begitu. So lain-lain bahasa dia, ya. Jadi ketika Adam melalui hal itu, dia berpikir sampai bila, dan akhirnya dia penat dan dia berehat. Dia penat tapi tidak berputus asa. Dia penat dan dia berehat. Maka Tuhan mengambil daripada tulang rusuknya, menjadikan seorang pasangan hidup bagi dia. Dikatakan dalam ayat seterusnya, next. Berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, daging daripada dagingku. Dia appreciate apa yang Tuhan katakan. Inilah dia, katakan. Dia kata tidak, tidak cantik, cari lagi yang lain, tidak. Tapi ketika Tuhan membawakan, diperhadapkan dengan Hawa, dia tahu dan dia menghargai hal itu. Saya tidak tahu dia cantik atau tidak, tapi dia kata, this is the one. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging daripada dagingku. Dia sangat menghargai dan dia mengiktiraf, she is the one bagi dia. Alasan yang kedua, next. Kenapa Tuhan seperti lambat dalam memenuhi harapan kita? Tadi yang pertama, supaya kita menghargai saat kita menerimanya. Saya percaya kalau kita menantikan sesuatu dengan lama dan kita mendapatkannya, saya percaya kita akan sangat menghargai hal itu. Yang kedua, supaya kita dimurnikan dan kita dikuatkan. Kita dimurnikan, kita dikuatkan. Dalam Roma 5 ayat yang keempat, next slide. Ketabahan membina budi pekerti, dan budi pekerti membina harapan. Kita tabah, itu akan membina budi pekerti kita. Itu akan membina karakter kita. Karena sesuatu yang kita nantikan and we never give up on it, itu akan menjadi karakter kita. Saya percaya kalau kita ada satu target di dalam kehidupan kita, kita akan berlari mengejar target itu. Itulah yang akan menjadi karakter kita. Dan kita harus memiliki satu goal di dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini, ketabahan membina budi pekerti. Ketika kita masih kecil, mungkin dalam tahun 1, 2, 3 macam itu, ke sekolah rendah, kita mungkin ada yang sudah pandai bawa motosikal ataupun pandai bawa kereta, dan kita curi-curi bawa motosikal orang lain. Tapi motosikal keluarga kita sendiri kita tidak berani. Kenapa? Karena sudah pasti orang tua kita tidak izinkan. Ya, saya tahu ini anak saya, jadi saya tidak izinkan. Jadi Azmir curi pergi motosikal uncle dia gitu. Orang tua kita sering melarang kita karena mereka akan bagi alasan, kamu belum cukup umur, kamu masih kecil. Walaupun dengan yakin kita bagi tahu bahwa oh saya sudah pandai speed lagi sampai gear maksimum macam itu, gear 4, gear 5 macam itu. Semua lubang-lubang itu dilantak gitu. Angkat kaki pun ada kan sekarang. Bahkan ada anak-anak yang viral hari ini bawa jentera, apa nama tuh bahasa ini? Kami panggil kato. Ya, viral, betul? Ada yang bawa kereta CB. Walaupun mereka bangga menunjukkan hal itu, tapi akhirnya mereka dibawa, dicari orang pihak berkuasa mencari mereka karena itu salah di sisi undang-undang.
Jadi bukan karena kita pandai atau tidak pandai, orang tua kita seringkali mengatakan kamu masih kecil. Dan hari ini ketika kita sudah besar, sudah ada 18 tahun ke atas, boleh ada lesen, baru kita sadar, oh patutlah dia tidak boleh, karena itu melanggar undang-undang. Dan saya percaya nanti kita ada anak, cucu dan sebagainya, kita akan juga mengaplikan hal ini. Bukan karena mereka tidak boleh, tapi karena undang-undang. Dan kita akan tahu sesungguhnya pengharapan itu mengajar kita, membuat kita sadar, oh rupa-rupanya begini, rupa-rupanya begini, kita akan katakan seperti itu. Yang ketiga, next slide. Siapa pengharapan kita? Who is our hope? Hari ini ada pati, gabungan pati, Pakatan Harapan, berpakat menjadi harapan kita. Tapi seringkali juga gagal. Jadi kita tidak boleh mengharapkan kepada manusia, tetapi hanya Tuhanlah pengharapan kita. Hanya Tuhanlah pengharapan kita. Hanya Tuhanlah yang akan menjadi kunci ataupun menjadi jawaban kepada situasi kita di mana mungkin kita mengalami tidak ada harapan ataupun kita hilang harapan. Kita perhatikan dalam Yehezkiel 37 ayat 3. Next slide. Firman-Nya kepadaku, wahai anak manusia, bolehkah tulang-tulang ini hidup kembali? Jawabku, ya Tuhan Allah, hanya Engkaulah yang mengetahui hal itu. Saudara, kita perhatikan baik-baik. Walaupun di dalam ayat ini Tuhan sedang memberikan satu pertanyaan, wahai anak manusia, bolehkah tulang ini hidup kembali? Sebenarnya Tuhan sendiri sedang membuat satu pernyataan, a statement, ya, bukan hanya satu soalan, tapi ada satu statement. Dalam arti kata lain, hanya Tuhan yang boleh menyebabkan hal itu terjadi. Kalau Yehezkiel kata tidak boleh, tapi kalau Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, akan boleh. Tapi kalau dikata boleh, Tuhan katakan tidak boleh, maka hal itu tidak akan terjadi. Jadi di sini saudara, hanya Tuhan yang memegang kunci. Wahai anak manusia, bolehkah tulang ini hidup kembali? Jawabannya bukan ada pada kita, tapi ada pada Tuhan. Boleh atau tidak boleh, hanya Tuhan yang mengetahui hal itu. Jadi ketika kita ada orang yang sakit, saudara, dokter mengatakan 50-50, there is no hope, hanya ada 50-50, hidup atau mati. Tapi kalau kita bertanya kepada Tuhan, atau Tuhan datang kepada kita, bolehkah aku menyembuhkan dia? Apa jawaban kita? Kita tidak tahu. Kalau kita katakan dia boleh sembuh, tapi akhirnya dia meninggal, kita katakan dia tidak boleh sembuh, tapi dia mengalami kesembuhan, jawabannya hanya ada pada Tuhan. Hidup atau mati, jawabannya ada pada Tuhan. Jadi kalau Tuhan bertanya kepada dengan kita harus dengan yakin berkata, iya Tuhan, hanya Engkaulah yang mengerti, hanya Engkaulah yang mengetahui hal ini. Your will be done, kata Tuhan Yesus. Hanya kehendak biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi. Jadi keadaan mustahil apapun, next slide, keadaan yang mustahil, yang sukar dipulihkan, hanya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau hari ini kita struggle dengan sesuatu dalam kehidupan kita yang kita merasakan tidak boleh dipulihkan, hanya boleh dipulihkan oleh Tuhan. Bagaimana saudara? Next slide. Kita akan perhatikan bagaimana Tuhan bekerja sama dengan Yehezkiel di dalam nubuatan tadi, yang dalam penglihatan tadi. Nah, firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada tulang-tulang ini dan katakan, wahai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Yang pertama, bagaimana? Next slide. Yang pertama, Yehezkiel perlu bernubuat kepada tulang-tulang itu. Firman Tuhan berkata, bernubuatlah kepada tulang-tulang itu. Maka Yehezkiel bernubuat. Sebagai manusia, kita seringkali mengharapkan Tuhan sendiri melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Tetapi ada kalanya Tuhan mau melibatkan kita di dalam sesuatu yang supernatural. Bukan hanya Tuhan mau bertindak sendiri. Kita seringkali Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi sebenarnya Tuhan mau memakai kita di dalam sesuatu yang supernatural ini, saudara.
Ketika kita dalam keadaan yang sangat sukar, kita berseru kepada Tuhan. Saudara sedang sakit tenat, contoh ya. Jadi saudara berseru, Tuhan saya percaya Engkaulah penyembuh. Engkau Allah yang luar biasa yang boleh menyembuhkan saya. Dengan bilur-bilur-Mu saya disembuhkan dalam nama Yesus, amin. Tapi tidak ada kesembuhan terjadi. Lalu Tuhan berbicara kepada kita, ampuni saudaramu, si E. Lalu kita berargue dengan Tuhan, tidak Tuhan, saya mau kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Tuhan kata, ampuni dia. Kita seringkali seperti ini, karena yang menghalang kesembuhan kita mungkin pengampunan itu belum dilepaskan, saudara. Maka Tuhan berbicara, kalau kita mau kesembuhan itu bukan Tuhan tidak boleh, tapi Tuhan mau kita melalui satu proses. You have to release. Ya, kamu harus melepaskan pengampunan. Tapi kita tidak mau. Jadi kita dalam hal ini kita menyalahkan Tuhan. Karena keadaan yang kita maukan tidak seperti apa yang kita inginkan. Dalam apapun saudara, kita harus sadar peranan kita. Ada seorang pastor Edmund, kalau kita ada yang follow dia di Instagram. Setiap hari Kamis dan hari Senin dan Kamis dia open question, buka soalan kepada siapa-siapa yang bertanya. Ramai sekali orang bertanya. Ada satu soalan yang capture perhatian saya. Saya tidak tahu dia pemuda atau pemudi, karena dia jarang untuk bagi tahu siapa, dia hanya bagi tahu soalan kamu. Kamu tanya soalan, dia akan jawab. Dia katakan begini, Pastor, saya sudah lama tidak berbicara dengan Tuhan. Saya sudah lama tidak berdoa dengan Tuhan. Dan kalau saya berdoa, adakah Tuhan mendengar doa saya? Nah, kalau soalan ini dijawab kepada saya, jawaban saya adalah ya, Tuhan selalu mendengar doa kita. Tapi respon pastor ini membuka satu tanggapan yang lain. Saya melihat daripada sesi yang lain, dia berkata, persoalannya bukan Tuhan mau dengar atau tidak, tapi persoalannya kamu mau dengar atau tidak apa yang Tuhan mau katakan. Karena seringkali kita berdoa, Tuhan begini dan begini. Tapi adakah kita mau dengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita? Ini lumrah kita sebagai manusia. Kita seringkali mau Tuhan mendengarkan kita, tapi jarang mau mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Sekarang siapa yang Tuhan? Kita atau dia? Kita mau dia dengar kita atau kita yang dengar dia, saudara? Ya, jadi kita perlu bernubuat, belajar bernubuat seperti apa yang Yezekiel lakukan kepada tulang-tulang itu. Bukan dia bernubuat sendiri, tapi Tuhan yang katakan, kamu harus bernubuat begini, maka tulang itu akan terjadi. Yang kedua, apa yang terjadi selepas dia bernubuat? Yaitu terjadi perubahan. Ketika dia melepaskan berkat ataupun bernubuat, prophesize, ya, there's something happen. Tapi perubahan itu tidak terjadi dengan sekelip mata, ya. Jadi kadang-kadang kalau kita berdoa minta kesembuhan dalam nama Yesus saya istiharkan engkau sembuh, kadang-kadang kesembuhan itu tidak terjadi dalam sekelip mata. Ya, seperti kita kadang-kadang di dalam KKR ada kesembuhan, orang akan terus melompat dan sebagainya. Tapi kalau saudara berdoa kepada Tuhan meminta sesuatu, engkau akan sembuh, mungkin itu akan mengambil waktu, saudara. Karena apa? Dalam situasi ini apa yang terjadi? Next slide. Ketika dia bernubuat, ini adalah apa yang Tuhan suruh dia katakan. Sesungguhnya aku akan memberikan nafas kepadamu sehingga kamu hidup kembali. Aku akan memberikan urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberi kamu nafas sehingga kamu hidup kembali. Maka kamu akan tahu bahwa akulah Allah. Next slide. Lalu bernubuatlah aku seperti yang diperintahkannya. Lalu Yezekiel bernubuat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, ketika aku bernubuat, dikatakan terdengarlah bunyi. Nah, ketika dia bernubuat, hidup. Tulang itu tidak terus macam itu seperti biasa kita lihat di dalam movie, tapi tidak. Mula-mula ada bunyi derak-derak gitu. So ini mungkin bunyi tulang kan, derak begitu. So ini bukan atau derak-derak itu, ini sebenarnya macam kalau kita kilatkan
detum-detum begitu. So dia ini bunyi tulang dia derak-derak gitu. So tulang-tulang itu pertama dia ada bunyi derak-derak. Lepas itu tulang itu berdekatan, melekat satu sama yang lain. Jadi dia lihat lagi tulang itu mulai tumbuh urat-urat. Ada urat yang tumbuh dan seterusnya. Dia melihat kulit menutupi semuanya. Bayangkan saudara, waktu itu semuanya sudah komplit seperti Joshua sekarang ini. Tetapi mereka tidak bernyawa, dikatakan. Semuanya sudah komplit. Rupa seperti manusia, ada rambut dari atas ke bawah, semuanya komplit, tapi tidak bernyawa. Walaupun dia sudah bernubuat. Sekali lagi Tuhan berkata bernubuat. 4 penjuru roh masuk ke dalam mereka. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, maka masuklah roh itu ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali dan berdiri atas kedua belah kaki mereka. Tadi saudara itu lembah yang penuh dengan tulang akhirnya menjadi satu pasukan yang sangat besar sekali. Seperti cerita mumia yang tiba-tiba bangkit dari tanah, begitu. Tapi hal itu tidak terjadi serta-merta. Dia melihat ada bunyi, dia melihat tulang itu bercantum, ada urat yang tumbuh, yang seterusnya daging, ada kulit dan sebagainya, tapi tidak ada nyawa. Sekali lagi dia bernubuat hidup, maka ada roh di dalam setiap pribadi mereka. Sama seperti yang kisah yang saya kongsikan dengan kita tentang seorang budak lelaki yang lemas, yang dia sudah tidak berdenyut, ya, tidak berdenyut. Dan ketika dibawakan ke hospital, sebab dia jatuh ke dalam itu ais kan, dia main di atas permukaan ais dan jatuh berlubang, dan 2 orang, seorang menolak dia sebab yang seorang coba menyelamatkan diri, yang seorang lagi ditolak sehingga dia lemas. Dan ketika orang mengambil nyawa dia, mayat dia sudah terkulai layu, tidak bernyawa. Tetapi ibu dia memiliki satu iman yang luar biasa. Dia masuk ke dalam bilik itu, sudah tutup semuanya, tidak ada orang, hanya sekujur tubuh. Dia mengatakan, Holy Spirit, I command you now. Dia kata gitu. Tapi budak itu tidak bernyawa. Lalu dia teruskan lagi, Roh Kudus, saya istiharkan engkau sekarang bawa kehidupan ke dalam anak saya. Tiba-tiba saudara itu benda tuh tit ada nyawa, dan anak itu hidup kembali. There's a power in prophesize, dalam perkataan kita, dalam apa yang kita declare. Di dalam hal ini tadi saudara, kita seringkali gagal. Tuhan berfirman kepada kita untuk melakukan sesuatu. Pada mulanya ya kita mungkin melakukan, tetapi hasilnya tidak seperti apa yang kita lakukan. Bayangkan saudara, kalau Yehezkiel hanya bernubuat sekali dan dia hanya melihat sekujur tubuh yang berdiri tanpa nyawa, saya pasti dia kecewa. Jadi kita seringkali mau jawaban yang cepat. Kita mau sesuatu yang instan. Tapi kali kedua Tuhan suruh dia berbicara, bernubuat, maka barulah orang itu mengalami ada nyawa, ada roh dalam setiap pribadi mereka. Jadi kalau kita mengalami hal ini, di manakah ketabahan kita, di manakah kesabaran kita yang akan membina pengharapan kita nanti, saudara. Next slide. Kita harus sadar bahwa orang yang tidak ada harapan bukanlah orang yang gagal, tetapi orang yang hidup di luar Kristus. Selagi kita di dalam Kristus, kita masih memiliki harapan. There is no greater state of hopeless than a man without Christ. Tidak ada level di dalam sesuatu yang hilang harapan itu yang lebih tinggi levelnya daripada orang yang hidup tanpa Kristus. There is no greater state of hopeless than a man without Christ. Mereka yang terpisah daripada Kristus, mereka memiliki satu perasaan meaningless ataupun diabaikan, abandon. Tapi hal ini mereka sendiri tidak boleh explain. Kadang-kadang mungkin kita merasa tak ada harapan, saya tak ada makna hidup saya, ataupun saya diabaikan, I live by my own. Tapi kadang-kadang
We cannot explain this feeling, meaningless ataupun abandon ini. We cannot explain it. Tapi hari ini kalau kita memiliki ataupun kita mengatakan bahwa kita tidak ada harapan, we are Christian, kita katakan kita tidak ada harapan, sebenarnya kita sedang menghempa pintu ke muka Tuhan. Karena selagi kita di dalam Kristus, kita memiliki harapan. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa kita tidak memiliki harapan. Tulang-tulang kering ini tadi dihidupkan oleh karena apa? Karena adanya Tuhan yang boleh melakukan segala sesuatu. Tulang yang memang sudah tidak ada apa-apa lagi boleh dihidupkan, bukan karena Yehezkiel, tapi karena Tuhan yang boleh melakukan hal itu. Sama seperti ketika Lazarus sudah mati, Maria menerima Yesus. Mungkin dia kecewa ke Yesus sampai 1 hari lambat. Mayat Petrus sudah menjadi mayat. Tapi ketika Yesus datang, itu saya katakan tadi bahwa waktu Tuhan itu adalah tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ketika Yesus datang, Maria katakan, saudaraku sudah mati. Tapi Yesus dengan tenang berkata, dia hanya tertidur. Bagi kita dia sudah mati, tapi Yesus boleh melakukan segala sesuatu. Yesus katakan dia hanya tertidur. Dia katakan, hai Lazarus, bangkit. Dan hanya dengan firman, hanya dengan perkataan, Lazarus bangkit daripada kubur, daripada kematian. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang boleh melakukan segala sesuatu yang impossible. Next slide. Next. Yang ketiga, kita harus berusaha terus berjalan lebih dekat dengan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita orang Kristen, harus menjadi kerinduan kita walking closer, berjalan lebih dekat dengan Tuhan. Bukan hanya berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tapi lebih dekat setiap hari berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena saya percaya semakin kita berjalan lebih dekat dengan Tuhan, semakin banyak yang akan kita pahami di dalam pengharapan kita, yang mungkin tadi kita ingat hanyalah sebuah impian, tapi pengharapan kita dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Sebagai contoh, saudara, saya bawakan kita dalam satu kisah yang famous, yaitu murid-murid Yesus. Ketika mereka sudah memberi makan 5.000 orang, Yesus pergi ke bukit dan berdoa, dan dia mau murid-muridnya pergi ke seberang untuk pergi ke seberang mendahului dia. Nah, ketika mereka menyeberangi sungai danau itu, ada ombak badai yang luar biasa datang. Ya, ada badai yang luar biasa datang. Beberapa hal yang kita akan belajar dari tempat ini, ya dari kisah ini. Yang pertama, apa yang mereka lalui itu bukanlah satu kecelakaan. Ketika mereka melalui badai itu bukan satu accident, bukan satu kecelakaan, bukan suatu yang kebetulan, saudara. Tapi karena Yesus terlebih dahulu yang menyuruh mereka pergi. Bukan karena mereka mau pergi sendiri, tapi Tuhan yang memerintahkan untuk mereka pergi. Saya pasti apa yang akan mereka hadapi itu Tuhan tahu. Jadi dalam hidup kita, our future Tuhan tahu. Jangan pernah berkata bahwa ini adalah satu kemalangan, ini adalah satu accident. Apa yang akan terjadi di masa depannya itu Tuhan tahu. Sama seperti ketika murid Yesus mengkhianati dia, Tuhan tahu. Bahkan di cerita itu dia cerita lagi dengan mereka, seorang akan mengkhianati aku. Tapi kita kadang-kadang tidak endah akan hal itu. Kita lupa akan hal itu. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang menjaga kita, ada Tuhan yang memelihara kita. Yang kedua, badai yang mereka hadapi adalah dalam waktunya Tuhan. Nah, ketika yang mereka lalui itu tadi adalah memang di dalam waktunya Tuhan, time frame Tuhan. Apa yang kita akan lalui itu dalam time frame Tuhan. Bukannya Tuhan terlambat, bukannya karena Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak sampai tangan untuk menolong mereka, tidak. Karena saat mereka menghadapi badai, mereka mungkin memiliki satu pemikiran yang salah, yaitu Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Tapi kita harus ingat, di dalam badai yang kita lewati, dalam apa yang kita lewati,
ada Tuhan yang mendahului kita. Dan ketika mereka pergi ke seberang, Tuhan tahu mereka pergi ke seberang. Dan bukannya Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka. Mereka juga mungkin berpikir kita sudah seharian melayani, beri makan bukan 100 orang tapi 5.000 orang, itu laki-laki saja. Kita sudah penat pergi ke seberang melalui badai, berkayu lagi. What is this? Kita seringkali menyalahkan Tuhan. Tuhan, di mana Engkau ketika saya begini? Di mana Engkau ketika kami penat menyeberangi sungai ini, saudara? Jadi kalau kita di dalam rencana Tuhan, waktu Tuhan tidak pernah salah. Jangan pernah salahkan Tuhan dengan keadaan yang kita lewati, kita alami, karena waktu Tuhan tidak pernah salah. Yang ketiga, keadaan itu waktu itu bukanlah satu kemalangan. Saya percaya dalam mereka melewati badai ini, Tuhan sedang mempersiapkan mereka. Seperti yang saya katakan tadi, akan menjadi karakter mereka, akan membentuk karakter mereka. Jadi ketika mereka melewati hal ini, risau dan sangat takut, berusaha untuk menyelamatkan diri, berkayu, tapi tidak. Tapi dalam waktu itu Tuhan datang kepada mereka, berjalan di atas air. Sedangkan murid-muridnya sendiri sudah kenal Yesus, tapi mereka berkata, itu hantu. Hantu dan Tuhan itu sangat jauh beza. Jadi kita harus tahu siapa yang ada di tengah-tengah badai kehidupan kita, hantu atau Tuhan. Ada Tuhan di tengah-tengah kita, bersama-sama dengan kita. Maka ketika dalam situasi itu, Tuhan membentuk karakter Petrus. Petrus berjalanlah di atas air, katanya, kata Yesus kepada mereka. Karena pada mulanya Petrus kurang percaya. Jika Engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan. Maka Tuhan berkata, hei Petrus, berjalan di atas air. Maka di situ dia membentuk satu keyakinan di dalam diri Petrus, dan dia mulai berjalan di atas air, membentuk karakter, membentuk pribadi Petrus. Tapi di dalam proses itu kita seringkali gagal, sama seperti Petrus. Ketika dia merasakan angin kuat, imannya mulai goyah dan dia mulai tenggelam. Dan saat dia tenggelam, dia tidak berusaha pergi kepada perahu atau suruh mereka lontarkan pelampung dan sebagainya, tetapi dia menghulurkan tangannya kepada Yesus. Dan dalam keadaan kita seperti itu, saudara, apapun yang kita alami ketika kita berjalan dan kita mungkin hampir tenggelam, berseru kepada Tuhan, bukan berseru kepada orang lain, tapi hanya berseru kepada Tuhan. Dan yang paling penting selepas peristiwa itu, mereka sadar dan mereka tahu siapa Yesus. Daripada apa yang kita belajar, daripada kegagalan kita, daripada kesakitan yang kita alami, saat kita mengalami mukjizat, disitulah kita tahu secara pribadi siapa Yesus itu. Siapa Yesus bagi saudara melalui proses-proses ini. Jadi ingat, mungkin keadaan yang Anda hadapi hari ini ditentukan oleh Tuhan. Itu bukan satu kebetulan ataupun satu kemalangan. Next slide. Bagian yang terakhir, kesimpulan dari apa yang kita belajar, apa yang kita dengar hari ini. Kita harus ingat bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang kita lewati, tidak ada yang mustahil. Bahkan firman Tuhan berkata, Dia tidak akan mencobai kita, menguji kita melebihi kekuatan kita. Jadi apa yang kita miliki hari ini adalah di dalam kawalan kita, di dalam kawalan Tuhan. Next. Sama seperti Yehezkiel taat, ketika Tuhan suruh dia bernubuat ke atas tulang-tulang itu. Jadi mari kita belajar bernubuat, mari kita belajar melepaskan berkat, speak life di atas kehidupan kita. Soon saya menjadi seorang ayah, saya puji Tuhan, bapak kepada anak kami, dan saya sangat bersyukur saya melalui satu experience yang sebegini, yang saya mau kongsikan dengan kita. Kami ada satu kalender yang kita lihat, oh minggu ini dia begini, oh minggu ini dia ada first kick. So kita setiap malam, setiap waktu kita coba rasa when we can feel.
So minggu ini dia boleh mulai mendengar. So we speak. Dan setiap malam, setiap pagi saya selalu berkata, saya melepaskan berkat. Kamu akan menjadi seorang anak yang baik. Kamu akan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kamu akan menjadi anak yang menghormati orang tuamu. Jadi saya berkata, tapi bukan di situ saja. Hal yang paling menggairahkan ketika saya berkata, dia keep balik begitu. It's so exciting, ya. Jadi kita belajar bernubuat dan saya percaya dia mendengarkan hal itu. Kita belajar bernubuat di atas kehidupan kita. Kalau kita merasa kita tidak kuat, kita katakan saya kuat di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya. Saya boleh lakukan ini dalam nama Yesus. Tuhan melepaskan berkat. Tuhan membukakan pintu bagi saya dalam pekerjaan saya. Tuhan akan memberikan seorang yang baik untuk saya menjadi pasangan hidup saya. Amin. We speak, we release blessing di atas kehidupan kita. Bukan hanya diri kita tahu, kita belajar melepaskan berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau begini dan sebagainya. Karena ada kuasa di dalam perkataan kita. Jika Yehezkiel tidak taat, kalau dia tidak taat dan tidak bernubuat seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan, mungkin tulang-tulang itu tidak akan tumbuh kembali. Mungkin tulang-tulang itu tidak akan hidup kembali. Tapi dia mengambil keputusan untuk taat, maka tulang-tulang itu menjadi hidup seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kadang-kadang Tuhan akan memberitahu kita dengan lebih jelas apa yang harus kita lakukan sehingga Anda melakukan hal itu.